Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Apa kabar anak-anakku? Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melindungi kita semua. Anak-anakku yang semoga dicintai oleh Allah, tak terasa kalian sekarang sudah kelas 6. Itu artinya tinggal 1 tahun lagi kalian belajar di sekolah kita yang tercinta, Imam Nawawi School. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu 1 tahun terakhir ini dengan lebih sungguh-sungguh, lebih serius lagi dalam belajar dan mengulang belajar. Anak-anakku yang semoga dicintai oleh Allah, yuk simak video pembelajaran ini. Nah, insya Allah, atas izin Allah, hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam atau IPA kelas 6 yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai dari sejak bayi. Kita semua pasti pernah menjadi bayi. Bayi manusia itu imut, menggemaskan, mungil, dan pastinya lucu. Namun di balik itu semua, bayi manusia itu lemah, belum bisa makan sendiri, mandi sendiri, berjalan sendiri. Masih butuh belayan kedua orang tuanya. Begitupun kita dulu ketika masih bayi. Kita masih dibantu oleh orang tua kita, dirawat oleh orang tua kita. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita sebagai anaknya untuk berbakti, berterima kasih, bersyukur kepada kedua orang tua kita. Seiring berjalannya waktu, bayi yang lemah akan tumbuh dan berkembang menjadi balita. Balita ini kurang lebih usia 5 tahun atau usia PAUD dan TK. Ketika balita, manusia tidak hanya mengalami pertumbuhan yang pesat, manusia juga dapat berjalan sendiri, berbicara dengan orang lain, dan juga bisa makan sendiri. Otaknya juga mulai berkembang semakin baik, sehingga sudah bisa mulai untuk berpikir. Kemudian, waktu terus berlalu, manusia balita menjadi anak-anak. Ketika fase anak-anak ini usia 6-12 tahun, yaitu fase kalian, ya, anak-anak. Nah, kemampuan berbicara manusia dan bergeraknya semakin membaik, semakin berkembang, ya. Lalu kemampuan otaknya juga semakin berkembang sehingga bisa berpikir yang lebih baik lagi. Setelah anak-anak, manusia akan masuk fase remaja. Hal yang penting ketika remaja adalah pertumbuhan dan perkembangan dari organ reproduksinya. Atau manusia masuk masa pubertas, masa balik. Nah, di fase remaja inilah, di fase balik inilah, di fase pubertas inilah manusia sudah bertanggung jawab atas segala macam perbuatannya. Baik amal solihnya maupun perbuatan dosanya sudah dicatat ketika sudah remaja. Jadi hati-hati ketika kalian sudah remaja. Seiring berjalannya waktu, manusia remaja akan menjadi manusia dewasa. Ketika sudah dewasa, tubuh dan otak manusia mengalami puncak perkembangannya. Nah, ketika inilah manusia dewasa biasanya sudah mulai bisa bekerja, berpikir yang baik, berpikir yang bijak ketika ada masalah. Namun, manusia dewasa lambat laun akan menjadi manusia yang tua. Ketika sudah tua inilah fungsi tubuh manusia banyak yang mulai melemah. Ya, bahkan ketika sudah tua ini manusia bisa seperti bayi lagi. Ya, kalau berjalan harus dibantu, makan disuapin dan lain-lainnya. Dan ketika tua inilah biasanya manusia sudah mendekati ajalnya, mendekati kematiannya. Oleh karena itu, sebelum kita tua, kita manfaatkan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan banyak belajar, beramal solih, dan meninggalkan perbuatan dosa. Sebelumnya kalian catat dulu semua materi yang ada di video ini. Dan ternyata anak-anakku, pertumbuhan dan perkembangan manusia dari bayi ini telah Allah firmankan, Allah kabarkan di Al-Quran surat An-Nahl ayat 70. Ya, Allah berfirman yang artinya Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, umur tua, ya, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu apapun yang pernah diketahuinya atau menjadi pikun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Ketika manusia diciptakan oleh Allah, ya, manusia ada yang umurnya diberikan umur yang panjang sampai menjadi tua.
Nah, ketika tua ini menjadi lemah, ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, jelas bahwasanya manusia itu siklusnya atau perputaran hidupnya seperti ini ya. Selanjutnya, Ustaz akan membahas tentang perubahan tubuh laki-laki saat masa pubertas atau balik. Perubahan primer. Nah, ini harus kalian ingat, perubahan primer atau perubahan utama adalah perubahan yang pasti dialami oleh semua manusia laki-laki. Semuanya pasti mengalami perubahan ini. Nah, perubahan primer ini dimulai ketika diproduksinya sel sperma atau sel kelamin jantan. Nah, ini hanya ada pada laki-laki. Nah, sel sperma ini diproduksi oleh organ testis. Ya. Ketika sel sperma diproduksi di organ testis ini, berjuta-juta sel sperma dihasilkan. Sehingga suatu saat cairan sperma di dalam testis akan penuh dan terus diproduksi hingga akhirnya cairan sperma akan keluar dengan sendirinya. Nah, ketika cairan sperma keluar dengan sendirinya, inilah yang sering disebut dengan mimpi basah. Ketika itulah manusia masuk masa balik atau pubertas, manusia laki-laki. Baik, selanjutnya perubahan tubuh laki-laki pada saat masa pubertas ya, yang termasuk perubahan sekunder. Perubahan sekunder maksudnya perubahan yang tidak terjadi pada setiap laki-laki atau setiap manusia laki-laki. Ya, ada laki-laki yang mengalaminya, ada yang tidak. Yang pertama, bau dan dada melebar. Ada laki-laki yang bau dan dadanya tidak melebar, ada pula yang melebar. Suaranya lebih berat seperti ini ya, tes, bismillah, bismillah. Lalu tumbuh jakun, ada yang tahu jakun? Nah, seperti ini ya jakun yang dilingkari oleh lingkaran kuning, ya, tonjolan yang ada di leher. Ada manusia yang punya jakun, ada juga yang tidak. Lalu tumbuh kumis, jenggot, dan rambut-rambut halus di sekitar alat kelamin manusia laki-laki. Nah, ini perubahan sekunder harus kalian ingat, dan tidak semua laki-laki mengalaminya. Selanjutnya perubahan tubuh perempuan saat masa pubertas. Tadi laki-laki, sekarang perempuan. Perubahan primernya adalah, ingat ya, perubahan primer, perubahan yang pasti terjadi pada setiap perempuan atau setiap laki-laki. Dimulai ketika mulai diproduksinya sel telur atau ovum. Kalau tadi laki-laki sel sperma, kalau perempuan sel telur. Nah, sel telur ini dihasilkan atau diproduksi di indung telur. Nah, ketika sudah diproduksi itulah nanti suatu saat perempuan tersebut akan mengalami haid atau menstruasi di usia 9 sampai 15 tahun. Haid atau menstruasi itu adalah keluarnya darah di alat kelamin wanita. Selanjutnya, perubahan tubuh perempuan saat masa pubertas kebalik, perubahan sekunder. Ya, meliputi yang pertama perkembangan buah dada, yang kedua pelebaran panggul, yang ketiga munculnya rambut-rambut halus di sekitar kemaluan. Selanjutnya, menjaga kesehatan alat reproduksi atau alat kelamin. Nah, ini sangat penting bagi kalian agar alat kelamin atau alat reproduksi kalian tetap terjaga kesehatannya. Yang pertama, membasuh kemaluan kalian dengan air dan sabun secara rutin. Jangan sampai sebulan sekali atau seminggu sekali baru dibersihkan. Yang kedua, mengenakan celana dalam yang bersih, kering, serta longgar. Jangan yang kotor, basah, dan ketat karena ini bisa menyebabkan penyakit. Yang ketiga, jika yang sedang menstruasi ya, khusus perempuan, gantilah pembalut yang bersih dan kering setiap beberapa jam sekali. Jangan sampai pembalutnya diganti setiap 2 hari sekali misalnya. Nah, ini bisa menyebabkan penyakit. Selanjutnya, peringatan ketika sudah balik atau puber buat laki-laki ataupun perempuan. Yang pertama, Ustaz ingatkan, tidak berduaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi. Nah, ini berbahaya, nggak boleh. Yang kedua, tundukkan pandangan, jangan lirik-lirik temennya yang bukan mahramnya ya. Ketika kalian puber, nggak boleh nih lirik kanan, lirik kiri. Yang ketiga, tidak berjabat tangan dengan yang bukan mahram, termasuk dengan guru kalian. Jadi ya, siswa laki-laki tidak boleh berjabat tangan dengan guru perempuan ketika sudah balik, begitupun yang perempuan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia di dalam rahim seorang ibu. Baik, pertumbuhan dan perkembangan manusia di dalam rahim dimulai ketika
sel sperma atau sel kelamin jantan menembus dan bergabung dengan sel telur wanita. Setelah itu, setelah bergabung, maka akan berubah menjadi zigot. Zigot ya. Nah, ini zigot. Ya, zigot akan membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel terus sampai menjadi embrio. Nah, ini embrio ya. Bentuknya seperti biji kacang. Ya, ini ada ekornya. Nah, kurang lebih pada usia 4 minggu embrio ini ya. Ketika ini jantung mulai berdetak dan otaknya sudah mulai berkembang. Dan ini yang biru-biru ini adalah cairan ketuban untuk melindungi embrio. Ya, ini dalam rahim ya. Setelah itu embrio akan berkembang semakin besar. Nah, ini embrionya sekarang sudah semakin besar dan mulai ada tonjolan-tonjolan ini ya, tonjolan-tonjolan. Yang kelak ini tonjolan ini akan menjadi tangan dan juga kaki dari bayi manusia. Nah, ini cairan ketubannya juga ya, masih ada. Ini kurang lebih pada usia 5 minggu. Setelah itu, seiring berjalannya waktu, kurang lebih 8 minggu kemudian, embrio akan berubah menjadi janin. Ya, tampak di gambar sudah ada tangan dan kakinya dan juga sudah terbentuk jari jemari dari janin tersebut. Ya. Dan bentuknya, kalian lihat kepalanya sudah terlihat juga ya, terlihat jelas. Meskipun masih terlalu besar kepalanya. Seiring berjalannya waktu, janin akan berkembang menjadi janin yang sempurna, kurang lebih pada usia 28 minggu. Nah, ini sudah seperti bayi manusia pada umumnya. Sudah ada mata, hidung, tangan, kaki, sudah seperti bayi manusia pada umumnya ya. Dan berat badannya terus bertambah hingga akhirnya bayi manusia ya siap untuk keluar ke dunia ini. Alhamdulillah. Nah, inilah proses pertumbuhan dan perkembangan manusia di dalam rahim seorang ibu. Jadi sebelum kalian keluar dari rahim ibu kalian, nah seperti ini prosesnya ya. Masya Allah ya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, demikianlah materi IPA yang dapat Ustadz sampaikan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.